Kita bahas soal latihan persiapan PAS-nya ya. Nah, ini soal nomor 1 itu adalah tentang termokimia. Ini diketahui ada entalpi pembentukan standar atau delta HF dari berbagai senyawa. Ada senyawa etana, etena, etuna, karbon dioksida, dan uap air. Semuanya dalam bentuk gas ini. Nah, kalau ditanya berapa entalpi pembakaran 10 gram etana, nah kita harus menuliskan dulu reaksinya. Karena dikasih tahu di sini data delta HF, kita akan menghitung delta H berdasarkan data delta HF. Nah, untuk mengingatkan, delta H suatu reaksi, kalau mau kita hitung berdasarkan entalpi pembentukan standarnya adalah begini caranya. Kita jumlahkan seluruh delta H pembentukan standar produk. Kita cari selisihnya, kita kurangi jumlah seluruh delta HF reaktan. Nah, jadi kan kita harus tahu nih produknya apa, reaktannya apa. Jadi kita tuliskan dulu reaksi pembakaran sempurna etana itu seperti gimana. Nah, etana kalau kita ingat ini adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Reaksi pembakaran sempurnanya seperti ini. Jangan lupa disetarakan. Karena kita mau menghitung delta H pembakaran 1 mol etana, jadi nggak apa-apa koefisien etananya 1 aja. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena ini nanti koefisien O2-nya kita dapatnya jadi pecahan ya. Koefisien O2-nya jadi 7/2. Nah, nggak masalah. Karena kita kan memang akan menghitung delta H pembakaran 1 mol dulu. Nah, di sini produknya adalah CO2, jadi 2 kali delta HF CO2 ditambah ada 3 mol H2O, produknya jadi ditambah 3 kali delta HF H2O. Ini delta HF reaktan, produknya dikurangi delta HF reaktan. Reaktannya di situ ada 1 mol etana dan 7/2 mol O2. Data tinggal kita masukkan. Nah, delta HF CO2 ini ada di soal min 390. Delta HF H2O-nya min 190. H2O itu uap air. Dikurangi delta HF etana. Delta HF etana itu min 85. Nah, delta HFO2 ingat 0. Jadi kita hitung dulu delta H-nya. Delta H reaksi pembakaran 1 mol etananya berarti 2 dikali min 390 ditambah 3 kali min 190 ditambah 85. Jadi min 1265 kilojoule per 1 mol C2H6 yang dibakar. Nah, karena C2H6 yang dibakarnya di sini adalah 10 gram, kita harus hitung. Di sini kita menghitung Ki berarti ya. Ki itu berarti energi yang dihasilkan dari pembakaran 1 mol dikalikan jumlah mol yang terlibat. Delta H-nya min 1265. Jumlah molnya massa dibagi MR. Nanti kita hitung dulu MR C2H6 berapa. Nah, kalau dihitung 46. Jadi Ki-nya itu adalah min 275 kilojoule. Jadi sebesar itu energi yang dilepaskannya. Nah, nanti untuk menghitung Ki yang dihasilkan dari pembakaran 10 gram etena sama juga. Kita tuliskan dulu reaksi pembakaran 1 mol etenanya. Pembakaran 1 mol etena seperti biasa akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Persamaannya kita setarakan dulu. Kita kondisikan supaya C2H4-nya koefisiennya 1 ya. Gini. Terus kita hitung delta H-nya. Jumlahkan seluruh delta HF produk. Di sini produknya ada 2 mol CO2, delta H-nya min 390. 2 mol H2O, delta H-nya min 190. Dikurangi delta HF etenanya. Nah, delta HF etena kebetulan positif 52.
Kemudian delta HFO2 0. Nah setelah dihitung berarti delta H-nya kita hitung dulu ya. 2 dikali min 390 ditambah 2 kali min 190 dikurangi 52. Ternyata min 1212 kilojoule per mol etena yang dibakar. Kalau etenanya 10 gram berarti kalornya delta H dikali jumlah mol etenanya. Jadi min 1212 dikali jumlah mol etenanya berarti massa dibagi mR etena. Etena itu C2H2, ARC 12, ARH-nya 1. Etena itu C2H4, sorry ya. Jadi 2 dikali 12 ditambah 2 kali 1. 26 mR-nya. Jadi Q-nya min 1212 dikali 10 per 26. Min 466, dibulatkan aja ini hasilnya. Nah kalau pembakaran etuna gimana? Bedanya reaksi pembakarannya aja jadi begini ya. Etuna kan C2H2. Ada ikatan kovalen rangkap 3-nya nih di sini. Hasilnya gas CO2 dan H2O kayak biasa. Persamaan disetarakan dulu. Ini sengaja dikondisikan supaya jumlah mol C2H2-nya 1 mol. Nanti kita dapat koefisien O2-nya pecahan, nggak apa-apa. Kita hitung dulu delta H pembakaran 1 molnya. Delta HF produk dikurangi reaktan. Produknya di sini adalah 2 mol CO2. Delta HF-nya min 390. 1 mol H2O, delta HF-nya min 190. Dikurangi delta HF etuna. Kita lihat di sini delta HF etunanya positif 230. Ditambah 5/2 kali delta HF oksigen. Delta HF oksigen 0. Jadi delta H-nya kita hitung dulu. 2 dikali min 390 ditambah min 190 dikurangi 230. Min 1200 kilojoule per 1 mol etuna yang dibakar. Kalau ditanya berapa kalor dari pembakaran 10 gram etuna, jadi kita tinggal kalikan aja jumlah molnya ya. Jumlah molnya berarti massa dibagi mR etuna C2H2, ARC 12, ARH 1. Jadi mR C2H2 itu adalah 24 ditambah 2, 26. Bentar, ini kayaknya tadi salah ya. Oh, kalau C2H4 28 ya. Sorry. Ini kita ganti dulu. Saya hitungin dulu. Ini harusnya min 432. Nah, yang ini baru benar. Kali 10 per 26 mR-nya. Nah, Q-nya min 461 kilojoule. Ini dibulatkan. Gitu. Ini pembakaran sempurna etuna, pembakaran sempurna etena, dan pembakaran sempurna etana. Kita menghitung delta H berdasarkan data energi pembentukan standar. Oke, kita lanjut. Nomor 2 masih tentang termokimia. Ini dikasih data energi ikatan rata-rata. Nah, kalau ada data energi ikatan rata-rata, kita ingat delta H suatu reaksi itu adalah jumlah seluruh energi ikatan yang terputus atau yang ada di kiri dikurangi yang terbentuk atau yang ada di kanan. Jadi di sini kita harus menuliskan persamaan reaksi dan ikatannya, termasuknya ikatan kimia yang terdapat di dalamnya. Nah, kita ditanya kalor yang dihasilkan dari reaksi pembakaran sempurna 10 gram gas propuna. Nah, kita tuliskan dulu propuna itu senyawa kalkuna dengan jumlah atom karbon 3. Kalau C-nya 3, H-nya berarti 2 kali 3 dikurangi 2. Pembakaran sempurnanya berarti memerlukan oksigen, hasilnya CO2 dan H2O. Nah, saya tuliskan dulu reaksi pembakaran sempurna 1 mol gas propuna. Koefisiennya disetarakan. Nah, baru kita gambarkan ikatan kimia yang ada di dalamnya. Ingat propuna itu dia punya ikatan kovalen rangkap 3.
Kita tuliskan lengkap semua ikatannya. Kemudian O2 itu punya ikatan kovalen rangkap 2. CO2 juga punya ikatan kovalen rangkap 2. Nah, kalau H2O ikatannya kovalen tunggal. Jadi kalau kita hitung di sini delta H-nya itu adalah jumlah energi ikatan yang terputus. Di kiri ada ikatan apa aja? Kita lihat. Saya kasih warna yang beda. Ada ikatan CH sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ikatan CH. Ditambah, lihat lagi yang terputus di sebelah kiri itu ada ikatan C rangkap 3 dan C yang tunggal. Masing-masing 1 ikatan. Kemudian kita lihat lagi di sini ada ikatan O dengan O rangkap, koefisiennya 4, jadi kita kalikan. 4 DO O. Nah, ini jumlah seluruh energi yang terputus dikurangi yang terbentuk. Yang terbentuk itu energi yang di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ada ikatan apa aja yang terputus? Nah, ada ikatan C rangkap O, jumlahnya 2. Koefisiennya 3. Jadi kita kalikan 2 kali 3 jadi 6 mol ikatan C rangkap O. Ditambah lagi ada ikatan H sama O nih. Ada 2 ikatan. Koefisiennya juga 2. Jadi kita kaliin 2 kali 2, 4. Nah, seluruh data udah ada di atas. Kita tinggal masukkan aja angkanya. 4 dikali DCH. DCH-nya 414. C rangkap 3-nya 820. C yang tunggalnya 347. O rangkap 2-nya 498. Dikurangi 6 kali DCO itu ada 715. Oh, ini langsung aja deh. DOH-nya 464. Nah, ini dihitung dulu, nanti udah dapat delta H-nya, baru kita hitung Q-nya. Saya hitung dulu delta H-nya ya. 4 dikali 414 ditambah 820 ditambah 347 ditambah 4 kali 498 dikurangi 6 kali 715 dikurangi 4 kali 464 min 1331 kilojoule. Ini per 1 mol C3H4 yang dibakar. Nah, kan kita membakarnya 10 gram gas propuna, jadi kita hitung Q-nya. Ini saya hitung dengan warna lain, tempatnya agak nggak cukup, jadi saya hitung di sebelah sini ya Q-nya. Q itu sama kayak tadi, delta H dikali N, delta H-nya min 1331. Nah, jumlah molnya berarti massa dibagi MR. Kita hitung MR C3H4. 3 kali 12 ditambah 4 kali 1. 3 kali 12 36 ditambah 4 jadi 40. Jadi ternyata Q-nya min 1331 dikali 10 per 40 atau 1/4. Jadi jawabannya min 332,75 kilojoule. Oke, ini adalah cara menghitung delta H dengan data energi ikatan rata-rata. Nomor 3. Nah, ini di sini ada reaksi pembakaran C2H5OH sebanyak 1 mol, delta H-nya min 1380. Ini boleh kita tuliskan jadi notasi. Ini adalah delta H combustion standard of C2H5OH. Min 1380 kilojoule per mol. Karena di sini 1 ya koefisien C2H5OH-nya. Oke. Nah, sekarang pembakaran sempurna 7,2 ml C2H5OH, massa jenisnya dianggap 1, MR-nya 46, dapat memanaskan 1000 ml air hingga mengalami kenaikan suhu sebesar. Nah, ini di sini
ada reaksi yang menghasilkan kalor dan ada yang menyerap kalor. Jadi kita menghitung delta H berdasarkan cara kalorimetri. Di sini Q yang dilepas akan sama dengan Q yang diterima. Yang melepas kalor itu adalah proses pembakaran C2H5OH. Yang menerima kalornya air. Q itu adalah delta H dikali jumlah mol zat yang dibakarnya. Berarti kalau diterjemahkan jadi begini, delta H C atau pembakaran standar C2H5OH dikali jumlah mol C2H5OH-nya. Nah, kalau Q air itu tergantung dari massa, kalor jenis, dan kenaikan suhu. Delta H pembakaran standar C2H5OH-nya udah ada min 1380 kJ per mol. Nah, jumlah molnya gimana? Jumlah mol itu massa dibagi MR. Massanya berapa? Massanya itu adalah kita kalikan dulu nih. 7,2 ml dikali massa jenisnya 1 gram per mililiter. Jadi sebenarnya sih massa C2H5OH yang dibakarnya itu 7,2 gram ya. MR-nya itu adalah 46 gram per mol. Massa air yang dibakar, massa air yang dipanaskan, air aja 1000 ml, massa jenisnya 1 gram per mililiter. Berarti air yang dibakar, yang dipanaskannya itu adalah, ini saya ganti aja 1000 ml jadi 1 liter ya. Massa jenisnya juga boleh diganti kan jadi 1 kilogram per liter. Nah, kalor jenisnya 4,2 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya mau kita hitung. Jadi kita hitung dulu. Q-nya min 1380 dikali 7,2 kali 1 dibagi 46. Jadi min 216 kilojoule. Itu satuan udah dicoret-coretin tuh semuanya. Masanya jadi 1 kilogram dikali 4,2 dikali delta T. Jadi delta T-nya adalah 51,43 derajat Celcius. Oke, ini adalah cara kalorimetri. Oke, nomor 4, diketahui ada 3 notasi di situ. Nah, notasinya kalau diterjemahkan, yang pertama itu adalah reaksi pembentukan CO2. CO2 dibentuk dari unsur C dan unsur O. Bentuk stabilnya masing-masing begitu. Nah, ini delta H-nya boleh dituliskan jadi di akhir gitu ya. Yang kedua, pembentukan H2O. H2O itu dibentuk dari unsur H dan unsur O, hidrogen dan oksigen. Bentuk stabil hidrogen H2, bentuknya gas. Bentuk stabil oksigen O2. Jadi untuk membentuk 1 mol H2O, O2-nya harus setengah mol. Delta H-nya min Y. Reaksi yang ketiga itu adalah pembentukan standar C3H8 atau propana ini ya. Unsur pembentuknya ada karbon dan hidrogen. Bentuk stabil karbon seperti itu, hidrogen H2 ya. Yang ditanya ini adalah delta H pembakaran standar C3H8. Nah, berarti dari 3 reaksi itu kita ditanya reaksi target. Reaksi targetnya itu adalah reaksi pembakaran standar C3H8. Ini saya kasih warna lain. Pembakaran standar selalu hasilnya gini. Nah, kalau pembakaran standar berarti C3H8-nya itu harus 1 mol. Jadi jangan diganti koefisien C3H8-nya, sisanya aja yang kita setarakan. Nah, kalau mau kita kerjakan dengan cara hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor, kita tinggal menjadikan reaksi yang merah itu sebagai target. Kita lihat, kita kan butuh C3H8 tuh di sebelah kiri. Kita cari mana reaksi yang ada C3H8-nya. Nah, ternyata kan reaksi yang ketiga tuh. Jadi, reaksi yang ketiga
saya balikan. Ketutup. Nah, C3H8-nya jadi ada di sebelah kiri. Di sebelah kanannya jadi ada C dan 4H2. Karena saya membalikkan reaksi, delta H-nya menjadi positif. Oke, kemudian kita butuh 5O2. Nah, kalau 5O2 nanti aja deh ya, O2 nanti akan ketemu sendiri. Terus kita lihat lagi di target kita butuh 3CO2 di kanan. Oh, berarti gunakan reaksi yang pertama. Cuman kita kaliin 3. Tuh, kita jadi dapat CO2 di sebelah kanan. Karena kita kaliin 3, jadi delta H-nya juga jadi 3 dikali min X. Selanjutnya kita butuh 4H2O. Di mana ada H2O? Nah, ini nih di reaksi kedua ada H2O. Jadi kita tinggal mengalihkan 4 aja reaksi yang kedua itu. Kaliin 4 semua, berarti delta H-nya juga ikutan dikali 4. Sekarang kita tinggal menjumlahkan reaksi. Kalau kita jumlahkan reaksi, delta H-nya juga jadi ikut dijumlahkan. Namanya juga hukum penjumlahan kalor ini ya. Oke, kita coret yang senyawa yang di kiri ada dan di kanan ada ya. Sorry, ini reaksi yang C3H8 itu tadi. Oh, ini ada yang kelupaan. Ini kan koefisien C-nya 3 ya. Maaf, itu ketinggalan. Maksudnya jadi ini nanti kan bisa dicoret ya. H2 sama H2 habis. Nah, O2-nya kita jumlahkan. Jadi C3H8 ditambah O2-nya ada 3 ditambah 2 jadi 5. Nah, ini udah sesuai dengan target. Delta H-nya menjadi min 3X min 4Y ditambah Z kilojoule. Oke, nanti video berikutnya itu udah tentang laju reaksi, jadi saya pisahin aja ya. Ini sampai sini dulu.